Halo semuanya, coba deh kita ambil jeda sebentar, tarik napas pelan-pelan. Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah eksplorasi filosofis membedah satu teks pendek yang wow maknanya luar biasa dalam tentang siapa kita sebenarnya. Ini bukan sekedar teori ya, tapi sebuah cara pandang baru yang beneran deh bisa mengubah cara kalian melihat dan berinteraksi sama alam semesta. Oke, mari kita selami ini sama-sama. Saya kasih waktu beberapa detik ya buat kalian baca dan resapi teks di layar. Gimana? Dalam banget kan? 22 kata pembuka dari 13 Ar-Rod ini merangkum sebuah kebenaran fundamental tentang eksistensi kita. Ini bukan cuma bait puisi yang indah, tapi literally sebuah cetak biru tentang gimana kita seharusnya berinteraksi sama realitas, baik yang di luar maupun di dalam diri kita. Bagian 1. Kekuatan semesta Ar-Rod. Pas kita dengar frasa kekuatan semesta, otak kita pasti langsung mikir ke sesuatu yang super gede kan? Sesuatu yang skalanya kosmis. Apalagi Arad ini sering banget dikaitkan sama guruh atau badai yang dahsyat. Kita otomatis ngebayangin miliaran galaksi atau fenomena alam yang luar biasa mengintimidasi. Jujur aja, lucu juga ya kadang mikir betapa kita manusia ini sering ngerasa super kecil. Ngerasa rapuh banget tiap kali kita natap langit malam yang luas. Nah, teks ini sengaja banget mancing kita pakai skala makro itu. Bikin kita ngerasa kecil di tengah tatanan kosmos yang tanpa batas ini. Bagian 2. Ilusi kekuatan eksternal. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan satu kontras yang super penting. Gini, selama berabad-abad, kita itu punya kebiasaan atau bisa dibilang miskonsepsi ya, buat terus nyari kekuatan di luar sana. Kita sering banget menengadah ke langit, ke struktur kekuasaan, atau fenomena alam buat nyari validasi dan nyari pertolongan. Tapi, tunggu dulu. Teks ini justru membantah itu mentah-mentah. Dikatakan bahwa kekuatan semesta bukan di luar kita. Wah, ini benar-benar ngubah perspektif. Kebenaran intinya adalah kekuatan itu sebenarnya hukum yang bekerja di dalam. Jadi makrokosmos yang kelihatan menakutkan tadi tiba-tiba ditarik masuk langsung ke dalam pusat diri kita sendiri. Bagian 3, hukum dalam sel kita. Sekarang, coba kita perhatiin cara teks ini mendefinisikan kata hukum. Ini menarik banget loh. Teksnya pakai frasa hukum yang bekerja. Pastinya ini bukan hukum perundang-undangan kayak di pengadilan ya teman-teman. Ini tuh prinsip fundamental alam semesta. Semacam kecerdasan energi yang beroperasi sendiri secara otonom di dalam fisik atau biologi kita. Buat ngasih sedikit perspektif, coba bayangin fakta ini. Detik ini juga saat kalian lagi dengerin saya, ada sekitar 30 triliun sel di dalam tubuh kalian yang lagi membelah, berkomunikasi, dan nyembuhin dirinya sendiri. 30 triliun. Dan itu semua terjadi terus-menerus tanpa kalian suruh secara sadar sedikit pun. Nah, itulah yang dimaksud hukum semesta yang lagi bekerja dengan sangat sempurna di dalam biologi kita. Bagian 4, realitas di dalam pikiran. Jadi, teks tadi secara spesifik bilang kalau hukum universal ini bekerja dalam setiap sel dan pikiran. Ini gabungan dua hal yang elegan banget. Di satu sisi, kita punya sel. Ini mewakili dunia materi kita, biologi kita, ya tubuh fisik kita ini. Tapi di sisi lain, ada pikiran yang mewakili kesadaran murni, rasionalitas, dan emosi kita. Intinya, teks ini mau ngebuktiin kalau hukum universal itu menguasai seluruh aspek diri kita secara totalitas. Kekuatan kosmis luar biasa yang bisa nyembuhin luka fisik kalian tadi, yap, itu adalah kekuatan yang persis sama yang memunculkan ide-ide brilian dan kesadaran di dalam otak kalian saat ini. Bagian 5. Mencapai keselarasan diri. Jadi poin krusialnya ada di kalimat penutup yang instruktif banget ini. Selaraslah dengannya. Terus gimana cara kita bisa selaras? Berdasarkan logika teks tadi ada 3 langkah nih. Pertama, sadari. Kalian harus benar-benar sadar secara aktif kalau kekuatan itu emang ada di dalam. Udah stop ngerasa lemah dan stop nyari-nyari validasi dari dunia luar. Kedua, rasakan. Coba deh dengerin ritme napas kalian, rasain detak jantung kalian, dan sadarin aja aliran pikiran kalian sebagai bentuk nyata dari energi semesta itu sendiri. Dan yang ketiga, selaras. Lepasin semua perlawanan terhadap intuisi murni kalian. Kalau ego kita udah berhenti memaksa, kita tuh nggak lagi capek-capek berenang lawan arus sungai semesta, tapi kita justru berubah menjadi arus itu sendiri. Keren banget kan? Nah, sebagai penutup dari eksplorasi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian. Pertanyaan yang benar-benar butuh kejujuran terdalam dari diri kalian sendiri. Coba renungkan ini. Jika kekuatan semesta ada di dalam sel dan pikiran Anda, apa yang menghalangi Anda untuk selaras hari ini? Coba dipikirin pelan-pelan. Bisa jadi hambatan itu sebenarnya cuma ada di dalam pikiran kalian sendiri loh.
teruslah mencari keselarasan ke dalam. Terima kasih udah ikutan bedah teks bareng hari ini, dan selamat menemukan kembali kekuatan terbesar di dalam diri kalian.